Apa kabar Anda semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan. Baiklah, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu mengenai persamaan nilai mutlak, penyelesaian persamaan nilai mutlak. Nah, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan ada 3 bentuk penyelesaian atau persamaan nilai mutlak. Nah, hari ini kita akan membahas bentuk yang kedua, yaitu bentuk mutlak Fx sama dengan Gx dengan Gx lebih dari sama dengan 0. Nah, baiklah, Fx ini adalah berupa bentuk fungsi dan Gx ini juga adalah bentuk fungsi. Nah, untuk yang ini, yang di sebelah kiri atau di sebelah kanannya atau salah satu sisinya itu berbentuk dimutlakan, kemudian yang salah satu sisinya lagi tidak dimutlakan. Kita langsung saja masuk ke contoh. Nah, untuk contohnya yaitu mutlak X dikurang dengan 2 sama dengan 2X dikurang dengan 1. Ini adalah contoh yang pertama. Nanti gue akan memberikan contoh yang kedua. Nah, ini dapat Anda lihat di sini, yang ini adalah Fx-nya. Kemudian yang ini adalah fungsi Gx. Nah, yang ini dimutlakan, yang ini tidak dimutlakan. Untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, maka kita dapat menggunakan definisi nilai mutlak. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menyelesaikan cara ini, tapi Ibu ambil cara yang lebih mudah untuk dipahami. Kita ingat kemarin kalau dia definisi nilai mutlak, kita buat seperti ini. X dikurang 2 itu untuk yang pertama X kurang 2 dengan X-nya. Nah, kita cari terlebih dahulu X-nya. Jadi X kurang 2 lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan min 2. Kalau kita pindah ruaskan menjadi 2, maka ini batasnya X-nya adalah X lebih dari sama dengan 2. Kemudian yang negatif dikali dengan X kurang 2 dengan X kurang dari 2. Nah, setelah sampai di sini, kita akan menyelesaikannya dengan cara yang pertama. Untuk X lebih dari sama dengan 2. Kita ambil yang ini. Maka X kurang 2 sama dengan, kembali kita masukkan lagi 2X kurang 1. Mari kita selesaikan X. Nah, untuk ini kita ambil yang X-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri semuanya. Maka ini X tetap di sebelah kiri, 2X pindah ruas maka jadi kurang 2X sama dengan, di sini sisanya negatif 1, min 2 pindah ruas menjadi tambah 2. X kurang 2X itu hasilnya adalah negatif X, sama dengan negatif 1 tambah dengan 2, utang 1 terus kamu bayar 2, maka itu akan dapat kembalian 1. Berarti di sini positif 1. Nah, kita maunya X-nya bernilai positif, maka untuk ini bernilai positif, pindahlah negatifnya ke sebelah kanan, jadi negatif 1. Nah, sekarang kita cek negatif 1. Apakah negatif 1 ini lebih dari atau sama dengan 2? Tidak ya. Negatif 1 itu kurang dari 2. Maka ini tidak memenuhi. Nah, selanjutnya untuk X kurang dari 2. Kita masukkan yang ini. Karena dia untuk X yang kurang dari 2, maka negatif dikali dengan X kurang 2 sama dengan 2X kurang 1. Kita kalikan dulu. Negatif kali X, negatif X. Negatif kali negatif 2, positif 2 sama dengan 2X kurang 1. Kemudian kita pindahkan yang ada X-nya ke sebelah kiri semuanya. Negatif X ini berarti kurang 2X sama dengan negatif 1, positif 2 pindah ruas jadi negatif 2. Negatif X kurang 2X berarti kita dapat negatif 3X.
X sama dengan negatif 1 kurang 2 berarti negatif 3. X-nya sama dengan negatif 3 bagi dengan negatif 3. X-nya sama dengan 1. Sekarang kita lihat 1. 1 itu kurang dari 2. Iya benar, 1 itu dia kurang dari 2, maka ini memenuhi. Jadi ingat kalau himpunan penyelesaiannya adalah, ingat ya, yang himpunan penyelesaiannya itu hanya yang memenuhi. Berarti di sini yang memenuhi adalah 1, maka himpunan penyelesaiannya adalah 1. Oke. Nah, baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada mutlak dari 3x tambah 5 sama dengan 2x tambah 3. Ingat ya, ini adalah fx dan ini adalah gx. Untuk menyelesaikannya, kita buat mutlak 3x tambah 5 sama dengan, ingat, berarti yang positifnya 3x tambah 5. Untuk x-nya kita cari dulu x-nya. Berarti 3x tambah 5 lebih dari sama dengan 0. Berarti 3x pindah ruas 5-nya jadi negatif 5. X lebih dari sama dengan negatif 5 per 3. Sudah kita dapat x-nya. X lebih dari sama dengan negatif 5 per 3. Kemudian yang ini negatif dikali dengan 3x tambah 5 untuk X kurang dari negatif 5 per 3. Nah, setelah itu mari kita masukkan kembali. Kita ambil dulu yang pertama. Untuk X lebih dari sama dengan negatif 5 per 3. Ya, kita ambil yang ini. Masukkan 3x tambah 5 sama dengan, balik lagi ke sini, sama dengan 2x tambah 3. Kita pindah ruaskan x-nya ke sebelah kiri semua. 3x berarti 2x pindah ruas ke sini, jadi kurang 2x sama dengan 3 tambah 3, 5 pindah ruas menjadi 3 kurang 5. Ini 3x kurang 2x jadinya x sama dengan 3 kurang 5 sama dengan min 2. Nah, sekarang kita cek di sini ada min 2. Apakah min 2 ini lebih dari min 5 per 3? Nah, ini perhatikan, ini adalah bilangan bulat dan ini adalah bilangan pecahan. Maka kita buat dulu sini untuk memeriksa. Kita periksa. Berarti ini di sini min 2, di sini min 5 per 3. Yang satu kan bilangan bulat, yang satu bilangan pecahan. Maka kita samakan penyebutnya. Kita buat dua-duanya menjadi pecahan. Samakan penyebutnya, berarti ini kita rubah menjadi 3, ini sudah 3, ini negatif 5. Nah, kalau dia berubah jadi 3, maka 3 kali 2 sama dengan min 6. Nah, sekarang kamu cek min 6 dengan min 5. Kita nggak perlu lihat lagi bawahnya karena sama-sama sepertiga. Min 6 dengan min 5 mana yang lebih, kalau menurut di bilangan itu kamu utang 6 dengan utang 5. Mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Jadi kalau kamu lihat seperti ini, min 6 itu artinya lebih kecil dari min 5. Nah, maka dia kalau di sini kan syaratnya lebih dari sama dengan min 5 per 3. Berarti dia tidak memenuhi. Berarti tidak memenuhi ya. 2 ini dia tidak memenuhi. Nah, selanjutnya kita cek lagi. Yang kedua kita ambil untuk X-nya kurang dari min 5 per 3. X kurang dari 5 per 3. Kita ambil yang ini. Jadi min dikali dengan 3X ditambah dengan 5 sama dengan 2X tambah dengan 3. Berarti kita kalikan min 3X, min negatif kali positif 5. Negatif 5 sama dengan 2x tambah 3. Kita pindah ruaskan sebuah yang ada x-nya ke sebelah kiri. Ini ditetap min 3x. 2x-nya pindah ruas jadi negatif 2x sama dengan 3. Terus ini pindah ruas jadi tambah 5. Ini negatif 3x dikurang dengan 2x itu
utang, terus utang 3, terus kamu utang 2 lagi menjadi min 5x sama dengan 8x sama dengan 8 per negatif 5. Nah, ini sekarang kita cek lagi, kita periksa. Nah, kita buat di sini negatif 8 per 5 dengan negatif 5 per 3. Kita cek apakah negatif 8 per 5 ini kurang dari negatif 5 per 3. Nah, kalian perhatikan di sini penyebutnya tidak sama. Jadi kita untuk mengeceknya kita samakan dulu, kita mencari KPK 5 dan 3. Kita 5 dan 3. Kalau 5 dan 3 berarti KPK-nya adalah 15. 15 bagi 5, 3. 3 kali 8, 24. 15 kali 3, 15 bagi 3, 5 kali 5, 25. Nah, sekarang kita cek negatif 24 dengan negatif 25. Ini artinya negatif 24 ini lebih dari negatif 25. Maka ini tidak memenuhi juga. Berarti dia tidak memenuhi. Berarti yang ini tidak memenuhi karena dia tidak sesuai. Maka kalau kalian lihat di sini untuk ini juga negatif 2 dia tidak memenuhi. Negatif 8 per 5 juga dia tidak memenuhi. Sehingga HP-nya ingat kalau kedua-duanya tidak memenuhi maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk persamaan nilai mutlak yang ketiga. Yang ketiga itu adalah bentuknya mutlak fx sama dengan mutlak gx. Ingat ya, fx dan gx ini berupa fungsi. Nah, bentuk ketiga ini ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama dimutlakan. Nah, ibu ambil contohnya, langsung ibu saja ke contoh. Contohnya di sini ada mutlak x, ini contoh yang pertama, x kurang 3 sama dengan mutlak x tambah 2. Nah, perhatikan bahwa ingat ya, kalau dia nilai mutlak maka bernilai positif. Hasil bilangan yang dimutlakan itu dia akan bernilai positif. Kita lihat di sini ruas kiri dan ruas kanan itu adalah mutlak. Bilangan yang dimutlakan atau fungsi yang dimutlakan. Nah, kalau dia ruas kiri dan ruas kanan itu mutlak, maka untuk menyelesaikan persamaan ini kita bisa mengkuadratkan kedua sisi ruasnya. Nah, karena ya ingat ya, kalau mengkuadratkan kedua sisi ruas itu dia harus ini positif, ini positif. Jadi langsung saja kita kerjakan. Ini kita kuadratkan kedua ruasnya. Ketika kita mengkuadratkan kedua ruas, maka tanda mutlaknya kita hilangkan. Jadi saja tanda kurung, berarti x kurang 3 dikuadratkan sama dengan x tambah 2 itu dikuadratkan. Nah, ini setelah sampai di sini, ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri semuanya. Jadi x kurang 3 dikuadratkan, ini pindah ruas jadi kurang x tambah 2 dikuadratkan sama dengan 0. Nah, setelah sampai di sini, ini ibu akan memisahkan bahwa ini adalah a ini, yang di sini ini adalah a dikuadratkan, dan yang ini b dikuadratkan ya. Ini a dikuadratkan, ini b dikuadratkan. Nah, kalian ingat bahwa dulu ini adalah pelajaran di SMP. Ketika kalian ketemu a kuadrat dikurang dengan b kuadrat, itu maka hasilnya sama saja dengan a tambah b dikali dengan a kurang b. Nah, sekarang kita ubah ini menjadi bentuknya seperti ini. Jadi, nah tadi a-nya adalah negatif dikurang dengan 3, maka kita buat ya, kita ambil kurung siku, x dikurang 3 ditambah dengan b-nya tadi adalah x ditambah dengan 2, tutup lagi, ini kan kali tadi, kita kali dengan x dikurang 3
dikurang dengan A kurang B ya. A kurang berarti X kurang 3 dikurang dengan X tambah 2 sama dengan 0. Nah, setelah itu baru kita buka kurungnya satu-satu. Yang X kita dekatkan, berarti ini X kali positif berarti ditambah dengan X. Ini min 3, kemudian ini positif kali 2, positif 2. Kemudian yang selanjutnya ini X, ini kita dekatkan lagi, negatif kali X, negatif X, ini negatif 3, negatif kali 2, negatif 2, sama dengan 0. Berarti X tambah X, 2X, negatif 3 tambah 2, negatif 1. Kemudian X kurang X itu hasilnya adalah 0, negatif 3 kurang 2, negatif 5 sama dengan 0. Jadi kita dapat di sini 2X kurang 1 dikali dengan 0 kurang 5 negatif 5 sama dengan 0. Nah, kita mencari HP-nya, maka kita perhatikan ini. Ini dia kita dapat 2X kurang 1 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan 1, benar was ya. X sama dengan 1/2. Kita sudah dapat ini. Kemudian ini kan tidak ada variabel X-nya lagi, maka dia tidak bisa dicari. Nah, untuk itu HP-nya adalah 1/2. Dah, seperti itu aja. Baiklah, untuk contoh yang kedua, mutlak X kurang 2 sama dengan mutlak 2X kurang 1. Nah, kita kuadratkan kedua ruas, berarti X kurang 2 dikuadratkan sama dengan 2X kurang 1 dikuadratkan. Berarti kita buat lagi sama seperti contoh yang nomor 1 tadi. Kita misalkan ini adalah A, kemudian ini adalah B. Kemudian ingat tadi A kuadrat dikurang dengan B kuadrat itu sama dengan A tambah B dikali dengan A kurang B. Jadi kita masukkan saja A-nya, berarti A-nya X kurang 2 ditambah dengan B-nya 2X kurang 1 dikalikan dengan A-nya X kurang 2 dikurang dengan 2X kurang 1 sama dengan 0 ya. Kemudian kita buka lagi kurungnya menjadi ini, Ibu pelan-pelan supaya kalian tidak bingung, karena tadi contoh yang satu Ibu langsung saja, ini kita urutkan dulu. Jadi X kurang 2 tambah positif kali 2X, positif 2X, positif kali negatif, negatif 1. Kemudian ini tetap ya, X kurang 2 negatif kali 2X, negatif 2X, negatif kali negatif 1 hasilnya adalah positif 1. Ingat, kadang-kadang kendala atau kesalahan yang sering terjadi itu adalah perkalian tanda ini dengan yang ini. Ananda tidak mengalihkannya, langsung aja dikeluarin, jadinya ini 2X, terus ini 2X, terus ini kurang 1. Nah, kalau seperti itu dia nanti akan terjadi kekeliruan. Jadi ingat ya untuk mengalihkan tanda negatif ini dengan yang di sini, dengan B-nya. Itu harus selalu dikalikan. Jadi ini negatif kali 2X kita dapat negatif 2X. Negatif dikali dengan negatif 1 itu adalah positif 1. Nah, ini nanti dapatnya kita urutkan yang X. Yang ada X-nya kita dekatkan, ingat, berarti ini X, terus ingat tanda, kalau seandainya Anda ketemu tanda di depan 2X atau di depan seperti ini negatif, di depan 1, dia akan mengikuti tanda itu, mengikuti bilangan yang ada di belakangnya. Jadi ini positif 2, maka dia positif 2X. Ini juga ya, negatif 2, ngikut negatifnya dengan 2, negatif 2 kurang 1. Kemudian ini X, ini ikut negatif 2X, negatif 2X, terus ini negatif 2 tambah 1 sama dengan 0. X
ditambah dengan 2x. X ditambah dengan 2x, kita dapat 3x. Negatif 2 kurang 1, negatif 3. Kemudian ini x dikurang dengan 2x, berarti negatif x. Negatif 2 ditambah dengan 1, negatif 1 sama dengan 0. Nah, ini kita cek dulu. 3x kurang 3 sama dengan 0. Kita untuk mencari nilai x ya. 3x sama dengan 3. Negatif 3 pindah ruas menjadi positif 3x sama dengan 3/3. X-nya sama dengan 1. Kemudian yang ini lagi, negatif x sama dengan negatif x kurang 1 sama dengan 0. Negatif x sama dengan negatif 1 pindah ruas jadi positif 1. Nah, kita butuhnya positif. Jadi yang negatifnya pindah ke kanan, negatif 1. Nah, kita dapat di sini x-nya adalah 1 dan x negatif 1. Maka himpunan penyelesaiannya negatif 1,1. Ya. Nah, kalau seandainya ada yang tanya, Bu, ini tidak bisa ya, kan x dikurang 2 kuadrat sama dengan 2x dikurang 1 dikuadratkan juga. Bisa nggak dikalikan kuadrat dulu jadi bentukannya seperti ini misalnya. X kurang 2 dikuadratkan sama dengan 2x dikurang 1 dikuadratkan. Kita kalikan satu-satu. X kurang 2 dikali dengan x kurang 2 sama dengan 2x kurang 1 dikali dengan 2x kurang 1. Nah, ini kalian bisa mengalikannya. Berarti kita kalikan satu-satu. X kali x dulu. Ini berarti kita cari satu-satu. X kali x dapat x kuadrat. X kali 2 dapat negatif 2x. Berarti nanti ini negatif 2x. Negatif 2 kali x, negatif 2x. Negatif 2 kali negatif 2, ini ke sini positif 4. Nah, ya. Terus ini juga berarti 2x kali dengan 2x berarti dapat 4x kuadrat. 2x dikali dengan negatif 1 min 2x. Min 1, min negatif 1 dikali dengan 2x, negatif 2x. Negatif 1 dikali dengan negatif 1, positif 1. Kita dapat ini x kuadrat dikurang 2x kurang 2x jadi negatif 4x ditambah dengan 4 sama dengan 4x kuadrat. Negatif 2x dikurang negatif 2x, negatif 4x tambah 1. Kemudian ini baru kita pindahkan ke ruas kiri seluruhnya. Jadi x kuadrat dikurang 4x ditambah dengan 4. 4x kuadrat pindah ruas jadi negatif 4x kuadrat. Positif 4x, negatif 4x dikurung pindah ruas menjadi positif 4x. 1 dipindah ruaskan jadi negatif 1 sama dengan 0. Kemudian kita deketin yang x kuadrat sama dengan x kuadrat berarti x kuadrat. Ingat tanda di depan dari suatu bilangan itu ngikut. Berarti ini tandanya negatif 4x kuadrat. Ini 4x-nya berarti negatif lagi, negatif 4x. Ini ada positif 4x tambah 4x. Kemudian ini ada 4x ditambah 4. Ini dikurang 1 sama dengan 0. Ini x kuadrat dikurang dengan 4x kuadrat itu jadinya negatif 3x kuadrat. Ini negatif 4x tambah 4x itu 0. 4 kurang 1 sama dengan 4 kurang 1 itu adalah tambah 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kalian bisa mencari faktornya. Kalau memfaktorkan, Ibu takutnya nanti kalian terkendala memfaktorkan, makanya Ibu memberikan kalian cara seperti ini. Karena kalau caranya seperti ini, tidak perlu lagi difaktorkan. Ini kalau kalian bentuk menjadi faktor, nanti dia akan dapat juga hasilnya. Kalau ini kita faktorkan, dia nanti akan dapat juga hasilnya 3x kurang 3 dengan negatif x kurang 1 sama dengan 0. Yang menjadi kendala adalah ketika kalian memfaktorkan. Kalau ini kan dia harus difaktorkan lagi. Kalau dia bilangan x-nya adalah x kuadrat, kita faktorkan untuk mencari nilai x-nya. Nah, kalau seperti ini kalian tidak perlu lagi mencari faktornya, tidak kesulitan difaktorkan karena ini langsung saja ini yang sini ditambahkan, yang di sini dikurangkan. Itu saja. Nah, oke. Baiklah, untuk materi kita pada hari ini sekian
Semoga apa yang Ibu jelaskan pada hari ini dapat dimengerti oleh Ananda. Silakan dikerjakan latihan yang Ibu berikan di Google Classroom. Dan untuk hari ini kompensasi waktu yang Ibu berikan itu sampai jam 12 untuk mengumpulkan tugasnya. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan Ananda langsung bertanya atau chat pribadi ke nomor WA Ibu. Tidak perlu bertanya di Google Classroom karena notifikasinya Ibu sering tidak dapat. Oke, demikian pada hari ini. Ibu akhiri, terima kasih untuk Ananda sekalian. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.